Kasus pencabulan yang menimpa 7 siswi sekolah dasar menggegerkan warga Kota Kediri. Pelakunya adalah IM, guru sekolah mereka yang melakukan tindakan asusila itu di lingkungan sekolah. Kasus ini terungkap setelah korban terakhir berteriak dan melarikan diri. Dari sinilah terungkap jika dia bukanlah korban satu-satunya dari tindakan cabul IM. Ironisnya, meski orang tua korban sudah melaporkan kejadian itu ke pihak sekolah, namun tindakan tegas tak kunjung diberikan kepada pelaku. Alih-alih memberikan sanksi, oknum guru tersebut hanya dipindah tugaskan ke kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri. Bahwa sekarang pelakunya, Pak Imam Mukhtar, sudah saya tarik ke dinas. Jadi mulai tanggal 1 Juli, sudah non-job dengan katanya sudah tidak ngajar, tapi saya tetap di Dinas Pendidikan mulai tanggal 1 Juli. Dan kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Inspektorat BKD, sanksi apa yang akan diterima ranahnya sekarang ada di Inspektorat. Sedangkan saya lakukan sesuai kewenangan saya, selaku kepala dinas dari guru fungsional saya tetapkan. Sedangkan korbannya anak-anak sudah melanjutkan ke jenjang tinggi di SMP sesuai yang diinginkan. Hal itulah yang membuat masyarakat dan aktivis perlindungan anak geram. Mereka berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kota Kediri menuntut pelaku pencabulan diseret ke meja hijau. Masa juga menuding Dinas Pendidikan sengaja menyembunyikan kasus itu serta berusaha mendamaikan IM dengan keluarga korban. Setelah ramai menjadi perhatian, kepolisian Resort Kediri Kota akhirnya turun tangan. Petugas melakukan olah TKP di lokasi sekolah yang menjadi tempat tindakan pencabulan. Polisi akhirnya menetapkan IM sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa korban. Dari hasil pemeriksaan, terbongkar jika tindakan asusila itu dilakukan saat ia memberikan jam tambahan pelajaran kepada murid-muridnya yang duduk di bangku kelas 6. Yang jelas ini kita saksi kami berdasarkan gelar dulu sudah lengkap saksi ini tadi, alat bukti kita sudah cukup, unsur terpenuhi sehingga bersangkutan kita tetapkan tersangka dan kita lakukan penahanan. Dilakukan sejak kapan dan menurut? Yang dilakukan ini sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Juli 2020. Kasus kekerasan seksual pada anak menjadi permasalahan serius di Kota Kediri. Pada tahun ini jumlah kekerasan seksual cenderung tinggi. Tercatat, hingga pertengahan tahun ini ada 6 kasus di mana dalam setiap kasus kekerasan seksual, jumlah korbannya bisa lebih dari 1 anak. Kekerasan seksual pada anak tersebut terjadi akibat kekeliruan pola asuh orang tua. Bisa juga disebabkan karena faktor ekonomi maupun kurang baiknya komunikasi anak dan orang tua. Ini sedang kasusnya akan ditangani Polres. Cuma dinas kami itu sesuai dengan tugasnya adalah pendampingan. Itu khusus untuk pendampingan korbannya, pendampingan pemenuhan haknya anak, psikologinya dan bantuan pendampingan hukum itu yang bisa dilakukan oleh dinas itu. Kalau dari kasus penguatan mental anak-anak sama pendampingan hukumnya sama korban. Psikolog Vivi Rosdiana mengatakan tindakan pelecehan seksual pada anak lebih sering dan rentan dilakukan oleh orang dekat atau orang yang dikenal. Dari aspek psikologis, batas toleransi antara orang yang sudah saling kenal atau semakin dekat batas toleransinya. Dan biasanya pencabulan ini, kasus pencabulan ini dilakukan oleh orang yang dekat, oleh anak-anak tersebut. Kenapa? Karena secara psikis itu orang dekat, orang terdekat mereka itu tidak batas toleransinya rendah. Maksudnya gini, kalau dekat itu pasti batas toleransi rendah secara aspek psikologis. Kenapa? Contoh, misalkan saya kenal gitu ya dengan jenengan, kita kesenggol gitu ya, atau kemudian agak nggak sengaja gitu kena sehingga sesuatu yang dipegang oleh jenengan jatuh. Nah pada saat itu kita langsung bilang maaf ya, kan gitu biasa gitu. Artinya permaafannya biasa karena saya kenal jenengan. Naik lagi sahabat, kemudian misalkan sesama lawan jenis pacar gitu ya, pasangan baik suami atau istri.
Kalau misalkan marah nih gitu ya sama temen, itu kan kayaknya butuh waktu untuk pendekatan kembali, untuk membangun kembali, karena teman biasa, tingkatannya teman biasa, sahabat gitu ya, kemudian pacar. Kalau pacar atau temen yang punya suatu hubungan dekat gitu ya, itu misalkan kita marah nih sama pasangan gitu ya, kan nggak mungkin kayak waktu pacaran jadi kayak baik-baik saja, kemudian ngasih bunga gitu ya, sesuatu hal yang sangat difikirkan nih bagaimana nih supaya baik. Tapi kalau dekat hubungannya bahkan teriak, bahkan sampai ada KDRT, karena apa? Dekat. Hubungan yang dekat itu pasti akan menimbulkan toleransi yang rendah. Menurut Vivi, korban sudah menanggung beban akibat pencabulan tersebut, maka ia butuh dukungan dari keluarga untuk bangkit. Jadi pahami bahwa psikis anak korban ini gak gampang. Di usianya juga dia belum sanggup loh untuk memegang yang namanya tanggungan seperti ini. Tanggungan gak enak lagi gitu ya. Nah kita adalah, jadikanlah kita bahu dia, jadikanlah kita tempat sampah dia untuk mengeluarkan semuanya. Dia mau marah, kita yang nampung gitu ya, bukan kita yang memarahi. Kenapa? Karena secara psikis dia butuh untuk mencurahkan kejengkelannya, kemarahannya, kesedihannya bahkan gitu ya. Dan kita jangan menambah beban itu. Satu. Berikutnya harus ada pendampingan. Pendampingan ini gunanya apa? Adalah supaya anak ini dengan PR yang tadi, dia tidak berjalan sendiri. Dia tahu bahwa ada orang yang terdekat dan sayang mensupport dia apapun kondisi dia saat ini, salah satunya kita sebagai keluarga. Untuk apa? Yang namanya jejak trauma ini kan pasti ada gitu ya. Yakin bisa terhapus. Memang butuh proses, butuh waktu, butuh kesabaran. Ini pasti. Jadi rangkul dia, kemudian pendampingan itu harus dilakukan. Pertama, kenapa? Shocknya dia itu jauh lebih besar daripada kita, karena dia yang menanggung, dia yang mengalami gitu ya. Kemudian yang berikutnya supaya apa? Supaya tidak terjadi persepsi yang kemudian menimbulkan luka batin gitu ya, yang na'udzubillah min dzalik nanti kemudian akan dilakukan lagi oleh korban. Untuk meminimalisir potensi pelecehan seksual pada anak, Vivi menekankan pentingnya peran keluarga. Anak-anak harus mendapatkan pelajaran seksual sejak dini untuk memahami situasi yang mengancam mereka. Hal ini bisa dilakukan kepada anak di usia minimal 2-3 tahun dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian sekarang preventifnya. Artinya preventif ini kita mencegah kan berarti gitu ya. Anak-anak siapapun laki atau perempuan jenis kelaminnya sebagai tataran edukasi awal itu bisa untuk sex education. Sex education itu apa? Ya itu adalah bukan seperti yang kita bayangkan di sekolah gitu ya, biologi mempelajari, bukan, tetapi dia mengenal dulu apa yang ada di tubuh dia. Jadi misalkan apa fungsinya, kemudian apa bedanya laki-laki dan perempuan, sampai akhirnya pada taraf dia yang harus menjaga. Menjaganya seperti apa? Ada rasa malu dulu untuk kemudian saat BAK, buang air kecil, buang air besar di rumah, untuk masuk ke dalam tempat toilet gitu ya, tempat kamar mandi, dia tidak langsung membuka itu di luar, kan biasanya seperti itu ya, ditaruhlah celana dalamnya gitu ya di luar, dia langsung lari ke dalam kamar mandi. Kan ada fase di situ, dia berarti membuka auratnya kan gitu. Nah itu pelan-pelan dengan bahasa anak, dia tidak ilmiah banget gitu ya, tidak umum banget, bahwa apa, adek gitu ya, mas, mbak, malu loh nanti gitu ya. Kaitkan lagi dengan nanti dimarah sama Allah loh karena nggak menjaga aurat. Jadi masukkan dari aspek manapun, mau dari aspek habitnya gitu ya, artinya malunya, kemudian aspek agamanya, kemudian nanti malunya ada, agama nanti gak enak loh dilihat, nanti dicatat loh sama malaikat, misalkan gitu, dengan bahasa-bahasa yang sangat mudah dipahami, sehingga apa, dari kecil kalau itu sudah ditanamkan gitu ya, dia akan dengan refleks untuk tidak membuka apa bagian dari pakaiannya di umum itu. Bayangkan di rumah saja yang notabene hanya ada mungkin kalau catur warga bapak ibu anak dua misal gitu ya, atau ada mbaknya atau ada mbahnya gitu, gak akan dia terbiasa untuk menjaga juga gitu ya, ada malunya juga, ada rasa takutnya juga untuk tadi bahwa itu dosa, itu tidak nyaman, tidak enak, sehingga saat dia masuk ke dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu adalah sekolah misalkan, PAUD, TK gitu ya, kebiasaan itu ada.
Vivi mengatakan untuk memutus rantai kekerasan seksual pada anak, perlu kasus kekerasan seksual dibawa ke ranah hukum. Selain untuk memberi efek jera pada perilaku atau proses hukum pada pelaku, akan membawa rasa aman dan kenyamanan bagi korban. Ini kan mungkin dalam hati kita sudah memaafkan gitu ya, karena orang terdekat tadi gitu ya. Tapi proses hukum itu harus berlanjut. Kenapa? Supaya ada efek jera terhadap perilakunya. Sehingga dengan adanya hukuman atau proses hukum yang berlangsung atau dikenai kepada tersangka gitu ya, itu secara psikis akan membantu korban bahwa oke, yang sudah melakukan ketidaknyamanan kepada saya sudah dihukum gitu ya. Saya nggak melihat lagi nih misalkan tetangga atau siapapun gitu ya yang selalu mereka hadapi sehari-hari itu aman nih gitu ya. Secara psikis itu cooling down sekali untuk psikis mereka. Artinya ketenangan itu gitu ya. Kemudian jangka panjangnya apa? Ya kita gitu ya, semua orang tua mengharapkan selesailah, putuslah mata rantai ini, keadaan, kejadian, sikap yang tidak mengenakan anak-anak kita gitu ya, anak Indonesia, anak Kediri, Jawa Timur itu sudah selesai saja, terakhirlah di mereka. Sehingga apa? Ini anak-anak loh gitu ya, ini generasi bangsa loh, ini aset loh gitu ya, yang akan menjadi pengganti saya, jenengan gitu ya. Semua aset bangsa ini mau dibawa kemana ya, asetnya adalah generasi muda. Jadi miris memang gitu ya, anak-anak ini yang harusnya kita sebagai orang tua menjaga gitu ya, tapi kita juga na'udzubillah min dzalik yang merusak mereka. Tapi tenang, ini semua akan didampingi dari aspek psikologisnya, kemudian dari aspek ada peksosnya gitu ya, dan segala macam lini yang pasti akan ada di belakang mereka. Sehingga apa? Dengan harapan masa depan itu pasti akan mereka capai, cita-cita mereka luar biasa pasti juga akan bisa mereka capai. Untuk siapa? Untuk diri mereka sendiri, keluarga, dan